Kita beralih pemirsa ke agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian dari sejumlah negara. Di antaranya dari Amerika Serikat adalah pemesanan pabrik Oktober, kemudian dari Uni Eropa pidato Gubernur ECB Christine Lagarde, kemudian dari Australia pemirsa penjualan retail dan dari Jerman neraca perdagangan di bulan Oktober, Swiss indeks harga konsumen di bulan November. Sementara pemirsa berbicara mengenai emiten dari dalam negeri, agendanya adalah Amor pembayaran dividen tunai, BBCAX dividen tunai interim, CENT rapat umum pemegang saham atau RUPS, MLBI pembayaran dividen tunai interim, Nelly DPS dividen tunai interim, PANI DPS HMETD. Dan juga masih ada agenda-agenda lainnya pemirsa di mana PTRO rapat umum pemegang saham, kemudian RELF DPS dividen tunai interim, SCPI DPS dividen tunai interim, SKLT akhir perdagangan nominal lama sebelum stock split dan Unilever kum dividen tunai interim. Sementara itu pemirsa, dari update Bursa Asia pada pagi hari ini yang bisa menjadi acuan mengenai pembukaan perdagangan, apakah akan sama seperti pembukaan dari Bursa Asia di mana Nikkei Jepang cenderung turun 0,55%, Straits Times Singapura naik 0,25%, Kospi Korea Selatan naik 0,55% dan Hang Seng Hong Kong turun 1,25%. Topik utama kita pada pagi hari ini pemirsa adalah harga emas yang menguat ke level tertinggi sepanjang masa pada hari Jumat lalu. Lonjakan harga terjadi setelah pernyataan dari Ketua Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell yang meningkatkan kepercayaan investor bahwa Bank Sentral Amerika Serikat telah menyelesaikan pengetatan kebijakan moneternya dan dapat menurunkan suku bunga mulai pada bulan Maret tahun depan. Powell mengatakan bahwa risiko pengetatan yang terlalu rendah dan terlalu ketat menjadi lebih seimbang. Namun The Fed tidak memikirkan untuk menurunkan suku bunga untuk saat ini. Adapun harga emas di pasar spot naik 1,6% menjadi 2.069 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga ini naik 3,4% sepanjang minggu lalu. Dan sebelumnya sempat naik menjadi 2.075 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga tertinggi sepanjang masa. Harga tertinggi sebelumnya dicapai pada tahun 2020. Dan pasar menambah spekulasi bahwa penurunan suku bunga yang akan dimulai pada bulan Maret di tahun 2024 dan suku bunga di bawah 4% pada akhir tahun depan. Dan suku bunga yang lebih rendah mengurangi peluang biaya untuk emas dengan imbal hasil nol. Dan meningkatkan daya tarik bagi emas batangan adalah imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun yang juga turun ke level terendah dalam 12 minggu. Berikut juga dengan indeks dolar Amerika Serikat. Dan pemirsa, sejauh mana dampak dari harga komoditas emas yang kembali menyentuh rekor ini, di mana rekor terakhir di tahun 2020 dan tercatat di jelang akhir tahun 2023 ini kembali pemirsa. Ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini. Sudah join melalui video conference, ada Pak Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id. Pak Praska, selamat pagi. Ya, halo pagi, Mbak Prista. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Praska. Pekan lalu harga emas ini komoditasnya begitu ya kembali menyentuh rekor tertinggi, dan pada pagi hari ini kita lihat juga masih bertahan di atas posisi 2.000 dolar Amerika Serikat, kalau nggak salah tadi 2.125 per troy ounce. Sejauh mana ini akan memberikan dampak untuk pasar modal domestik kita, Pak? Ya, kalau saya lihat memang efek dari penguatan harga emas ini sebenarnya sebagai efek lanjutan ya, bukan sebagai main driver untuk penguatan pasar saham kita yang per penutupan kemarin itu sudah cenderung kuat ya, bertahan di level 7.000-an, di mana per Jumat kemarin IHSG berada di posisi 7059 dan sedikit melemah ya, meskipun dari sebelumnya sempat mencapai puncak di level 7109 seperti di 30 November. Nah, di sini memang karena dipengaruhi sekali oleh kondisi dari ekonomi Amerika Serikat sendiri yang sudah mulai terdampak ya dari tingginya suku bunga The Fed. Contohnya adalah rilis di data ISM Manufacturing PMI yang di bulan November kemarin mengalami penurunan ya ke level 46,7 di bawah ekspektasi. Dan juga selain itu juga kelihatan bahwa laju inflasi Amerika Serikat juga tampaknya sudah sedikit melandai. Ini membuat harapan pasar atas peluang The Fed kenaikan suku bunga acuan kembali
terakhir di tahun ini itu cenderung memudar, seperti sehingga kenaikan suku bunga acuan yang tertunda itulah yang membuat akhirnya pasar lebih optimis terhadap aset-aset yang berisiko, ya kan, dan sekaligus juga membuat dolar Amerika Serikat kembali melemah, ya kan, US Treasury yield-nya turun, sekaligus pasar obligasi meningkat, dan sekaligus meningkatkan harga komoditas emas karena safe haven-nya tadi dolar Amerika Serikat itu dolarnya cenderung kembali melemah, akhirnya cenderung beralih ke harga emas seperti itu kira-kira. Oke, seberapa kuat peluang penguatan dari harga emas ini melihat spekulasi yang dilakukan oleh investor global mengenai The Fed? Karena kan sebenarnya Jerome Powell tidak secara gamblang mengatakan bahwa akan terjadi penurunan suku bunga, lebih kepada spekulasi saja. Dari apa yang disampaikan ada kemungkinan suku bunga akan mulai turun di Maret katanya. Bagaimana tanggapan Anda? Seberapa kuat emas kira-kira? Ya, jadi sebenarnya komoditas emas ini saat ini penguatannya masih euforia sesaat ya. Jadi tidak menurut saya tidak terlalu sustain cukup lama juga karena masih sifatnya lebih kepada peralihan di tengah inflasi yang mencoba mulai diperkirakan mulai akan naik ya, karena momentum akhir tahun juga dan juga secara global juga belum sepenuhnya mereda ya lagi inflasi tahunan, termasuk juga di Amerika Serikat belum mencapai target 2%. Tapi lagi-lagi euforia investor atas kondisi target tadinya harusnya ada kenaikan satu kali lagi secara dot plot konsensus juga, itu ternyata tidak sesuai dengan seperti yang dikhawatirkan. Nah, itu membuat akhirnya beralih ke komoditi emas. Nah, sehingga menurut saya kondisi harga komoditas emas ini berpotensi menurut saya kembali terkoreksi karena profit taking ya, ke kisaran di 2000 sampai di 2015-an seperti itu secara kita melihat titik resisten terakhir kurang lebih dalam sebulan terakhir seperti itu. Oke, apakah meskipun Anda katakan bahwa penguatannya ini sudah cukup cukup tinggi, jadi overbought gitu ya, ada peluang terjadi aksi profit taking, apakah akan memberikan dampak cukup signifikan khususnya untuk emiten-emiten yang punya exposure emas yang cukup besar di dalam negeri, Pak? Dari pemantauan saya di emiten yang memang mengandalkan salah satu komoditas adalah emas ya, di samping kan ada juga beberapa logam lain yang jadi komoditas yang dijual seperti nikel, ya kan, bauksit dan sebagainya. Contohnya Antam dan MDKA ya, sambil sampel di sini. Tentu saja penguatan harga emas ini memberikan kontribusi positif ya pada kinerja emitennya, di mana hingga per Q3 kemarin ya emiten seperti Antam dan MDKA secara kinerja keuangan memang tampaknya masih relatif mengalami perlambatan, tapi kita melihat bahwa tentu saja ini akan ada dampak positif pada kinerja paling tidak di Q4 tahun ini dan juga berlanjut di Q1 tahun depan. Karena kalau saya lihat dari exposure pendapatan usahanya, komoditas emas ini mendominasi ya, sekitar lebih dari 30-50% ya terhadap total pendapatan. Begitu juga pun dengan untuk Antam ya, ini bahkan sampai 50% dari total pendapatan. Nah, jadi memang menurut saya akan berdampak positif pada kinerja kedua emiten tersebut paling tidak untuk 2 kuartal ke depan, seperti itu. Oke, kita cross check untuk Antam ya. Kalau Antam ini sepekan yang lalu menguat 5%, 5,25%, dan Antam maupun MDKA ini sebenarnya masuk dalam, meskipun bukan yang paling atas begitu ya, urutan saham-saham di hari Jumat yang ditransaksikannya cukup besar. Peluang-peluang di Antam ini sebaiknya memanfaatkannya, strateginya seperti apa nih, Pak Praska? Pak Praska, bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke, tampaknya kita akan lanjutkan pemirsa di segmen berikutnya begitu ya, terkait dengan perbincangan bersama dengan Pak Praska. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Praska Putrantio, CEO Advisor.id, mengulas seberapa kuat peluang dari rekor harga komoditas emas yang terjadi pada Jumat lalu dan masih berlangsung sampai saat ini terhadap saham-saham terkait. Dan tadi kita sempat sudah menyinggung mengenai Antam dan juga MDKA. Kita ke strategi Antam terlebih dahulu, seperti apa Pak Praska? Ya, jadi kalau kita emiten Antam ya, memang kalau kita proyeksikan bahwa kinerja Antam MDK ini akan tereksposur positifnya atau membaiknya harga komoditas Antam. Maksud saya harga komoditas emas di pasar nasional ini diperkirakan berdampak pada kinerja di Q4 dan Q1 ya. Jadi paling enggak hingga semester 1 tahun depan jika harga emas mampu bertahan di atas di sekitar 1.800 sampai 2.000-an, menurut saya ini menarik sekali buat bisa mendongkrak kinerja dari emiten Antam seperti itu. Dan juga di sini untuk strategi Antam sendiri, saya melihat investor
sudah bisa ya sebenarnya melakukan akumulasi karena harga saham Antam waktu di level 1.600 sampai 1.700 ini sudah menyentuh di level terbawah di sekitar bulan waktu crash bulan Juli tahun 2022 kemarin. Jadi kurang lebih posisi terendah setahun terakhir. Jadi saat ini saham Antam sudah mulai bergerak meskipun masih dalam trend bearish jangka pendek menengah atau maupun menengah panjang. Menurut saya investor bisa melakukan akumulasi secara bertahap hingga nanti targetnya adalah dengan range beli di kisaran 16.90 sampai 17.20. Nah untuk target saya menargetkan untuk jangka pendek dulu di level 18.50 seperti itu. Oke, trennya secara jangka pendek menengah ini masih tren bearish begitu ya Pak ya? Bearish, Tapi ada ya. peluang-peluang Betul. di sana. Di level berapa boleh diulangi? Ya, untuk akumulasi, untuk melakukan masuk ya entry di kisaran 16.90 sampai 17.20 untuk target exit. Karena kita bicara masih tren ini antisipasi masih sifatnya fluktuasi jangka pendek, ya ini target exit di 18.50. 18.50 itu adalah target eksis terdekat ya? Ya, Target ya lebih terdekat. panjang kalau misalnya 18 ini bisa tercapai Pak Praska? Ya next target kita lihat resisten yang relatif kuat di level 2050 seperti itu. Jadi menurut saya lebih ke jangka menengah ya, karena kita bicara mungkin harus didorong oleh kinerja rilis, kinerja at least Q4 atau mungkin Q1 2024 nanti yang lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu. Oke, itu dia peluang-peluang di Antam saat ini boleh melakukan akumulasi beli dengan memperhatikan level-level yang telah disampaikan tadi begitu ya. Tetapi harus mencermati harga komoditasnya juga ya Pak Praska. Kalau bisa sih range-nya tetap di 18 sampai dengan lebih bagus lagi kalau di atas 2.000 per dolar Amerika per troy ounce ya. Ya. Oke, kemudian untuk MDKA ini kalau kita perhatikan untuk turnover atau valuasi transaksinya begitu ya, nilai transaksinya di sepanjang pekan lalu ini masuk kampaknya 10 besar ya. MDKA 1,3 triliun rupiah dan sepekan naiknya 15,11%. Semenarik apa dibanding Antam? Ya untuk MDKA sendiri kalau saya lihat sini memang dengan Antam ya pergerakannya. Jadi rata-rata mengalami rebound ya dari posisi level support terendahnya di kemarin sempat di level 2.100 ya untuk MDKA atau menyentuh posisi terendah di sekitar April 2021 ya, jadi secara point to point ya. Jadi menurut saya ini memang level menarik sekali untuk dikoleksi dan tambah lagi saham MDKA sendiri secara tren ini sedang bergerak meskipun masih dalam tren bearish dalam jangka pendek menengah ini tetap bisa diakumulasi secara bertahap sama kayak Antam dengan target range akumulasi di 2510 2510 sampai di 2590 sementara target exit di level 2970 sampai di 3170 secara permainannya frame-nya di sini saya lihat masih periodenya jangka pendek menengah karena sentimen penguatan harga emas ini menurut saya masih agak masih rawan tergoyangkan oleh kondisi-kondisi yang masih bisa mendukung The Fed bisa kembali menaikkan suku bunga seperti itu. Oke, kondisinya adalah masih jangka pendek saja sama seperti Antam dan trennya juga sama untuk jangka pendek menengah sama-sama masih bearish begitu ya. Tapi posisi dari MDK saat ini posisi beli ya, karena di 2590 Anda bilang. Posisi beli. Oke, tapi yang saya mau cermati juga dari per antara Antam dengan MDK ini meskipun ya memang market cap-nya berbeda gitu ya, tetapi sejauh mana sih analisis Anda per dari Antam itu kan kayaknya di atas 7 kali, sementara kalau dari MDK itu 127 minus 127. Ya, itu analisisnya seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau saya lihat memang antara Antam dan MDK memang ini memiliki kondisi yang relatif berbeda ya. Kalau misalnya saya bandingkan meskipun sama-sama berorientasi pada komoditas logam terutama khususnya emas, untuk Antam di sini memang secara kinerja fundamental relatif masih bisa bertahan di area positif ya untuk kinerja profit untuk laba operasional maupun laba bersihnya, meskipun secara pertumbuhan ini saya catat dari sepanjang 2023 ini terus mengalami perlambatan, bahkan pertumbuhan pendapatannya pun mengalami penurunan ya per September kemarin year on year minus 8%, sehingga meskipun labanya masih bisa tumbuh tapi angka pertumbuhan tersebut cenderung tergerus ya terendah dalam setahun terakhir, berbeda dengan MDKA yang justru lebih dominan mengalami penurunan ya, meskipun pendapatan penjualannya atau penjualan tumbuh sekitar 90% per September kemarin, tapi sisi pos laba usaha maupun laba
bersihnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan laba bersihnya turun sampai ke 130% dengan periode sama tahun lalu per September Q3 tahun ini. Sekaligus membuat laba bersihnya mengalami profit marginnya negatif ya, atau mengalami kerugian seperti itu. Dan ini yang membuat menurut saya kondisinya agak berbeda saat perbandingan, dan cara valuasi tentu saja akan lebih menarik Antam ya. Dan memang Antam sendiri yang menurut saya dari breakdown posisi laporan keuangan ya, emas ini berkontribusi sekali sekitar 50% terhadap total penjualan dari Antam, sehingga kondisi saat ini cenderung menarik, bisa menopang kinerja saham Antam. Oke, secara fundamental lebih menarik di Antam, apalagi penjualan domestik, emas domestik ini yang menopang pemasukan juga utama dari Antam begitu ya, dibandingkan dengan MDKA. Tapi keputusan investasi pemirsa kami kembalikan ke tangan Anda. Oke.